Seringkali kita merasa dihantui rasa takut dan khawatir akan masa depan. Atau di malam hari kita lagi sendiri dan tiba-tiba kita memikirkan sesuatu. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana nanti ya? Bagaimana masa depanku? Bagaimana kalau aku tidak sukses? Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan? Bagaimana kalau aku dijauhi teman-temanku? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Nah, pada momentum seperti itu, kita sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Untuk itu, di video aku yang pertama ini, aku akan membahas seputar quarter life crisis. Quarter life crisis merupakan suatu periode ketidakpastian dan pencarian jati diri yang hampir semua manusia pernah atau akan ada di fase ini. Nah, biasanya ini sering dirasakan pada saat usia 18, 20, hingga awal 30 tahun. Makanya, ada yang mengatakan seperti ini. Selamat datang dewasa, merasa lelah, merasa khawatir akan masa depan, merasa tertinggal adalah milik kita. Awal mulanya, krisis ini ditandai dengan timbulnya berbagai emosi negatif di dalam diri kita, seperti kecemasan, frustrasi, hingga merasa kehilangan arah. Hal inilah yang membuat kita merasa stres, depresi, cemas, bahkan kehilangan arah. Ada beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya quarter life crisis ini. Merencanakan masa depan. Seringkali kita sudah merencanakan masa depan, namun timbul ketidakpercayaan diri di dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita tidak bisa untuk mencapai impian kita. Dan hal itulah yang membuat implikasinya kita jadi galau. Kita jadi stres tentang rencana yang sudah kita buat. Apalagi untuk kita orang-orang yang apa-apa gampang kepikiran. Nah, itu bisa membuat kita masuk ke dalam yang namanya life quarter crisis. Menjadi dewasa untuk pertama kalinya. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah beranjak dari kanak-kanak ke remaja atau dari remaja ke dewasa, kita melihat dunia yang begitu keras, dunia yang begitu berbeda dengan apa yang kita bayangkan di waktu kita kecil. Hal itulah yang memicu terjadinya krisis seperempat abad. Melihat teman kita sudah mencapai impian. Teman-teman yang dulunya selalu bersama kita, kini mungkin telah pergi mengejar impiannya. Teman-teman sekolah kita dulu mungkin kini sudah bekerja sesuai keinginannya. Sedangkan kita masih gini-gini saja. Nah, mungkin kita sedang mengalami di posisi ini. Nah, hal itu juga bisa membuat kita insecure dan juga masuk ke dalam yang namanya quarter life crisis. Takut akan perubahan besar dalam hidup. Menjadi dewasa tentunya banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Melihat zaman dan keadaan yang terus mengalami perubahan, mau tidak mau kita harus melakukan perubahan besar, gitu kan? Pengeluaran yang terus-terusan bertambah setiap harinya. Pekerjaan yang konstan yang kita lakukan setiap harinya masih gini-gini saja. Tentunya hal-hal itulah yang membuat kita menjadi stres. Hal-hal itulah yang membuat kita menjadi bingung. Dan lama-kelamaan hal itu memicu juga terjadinya quarter life crisis. Putus cinta. Cinta itu indah dan membuat kita semangat dan berkembang, memang tidak bisa untuk kita perdebatkan. Tapi cinta membuat kita terpuruk dan sakit hati juga tidak bisa untuk diperdebatkan. Ketika kita menjalani hubungan, kita berharap
hubungan kita sampai ke jenjang yang serius. Namun ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, pasangan kita memutuskan hubungannya. Tentunya harapan kita pun tidak akan tercapai. Dan seringkali hal ini sering terjadi gitu. Siang malam kepikiran dan terus menyesali masa lalu. Kondisi seperti itulah memicu kita untuk masuk ke dalam kondisi quarter krisis. Kita mungkin sedang mengalami salah satu kondisi seperti itu. Atau mungkin kita sedang mengalami kondisi seperti merasa bingung terhadap masa depan, merasa kurang termotivasi untuk menjalani rutinitas, merasa terjebak dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, khawatir tertinggal dengan teman sebaya, dan kekhawatiran lainnya. Mungkin kita berada dalam kondisi yang bingung, tapi kita sadari ada sesuatu yang harus kita bereskan. Ingat teman-teman, kita hidup sekali dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya, karena hal yang sebenarnya bisa untuk kita lewatin. Di video aku selanjutnya, aku akan membahas bagaimana cara menghadapi atau mengatasi quarter life crisis. Untuk itu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tonton video aku selanjutnya.